semuanya, selamat datang di video pembelajaran aku. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang dimensi 3 dan submateri yang akan kita bahas adalah jarak titik ke garis. Ketika kita menyelesaikan soal jarak titik ke garis, nanti kita akan menjumpai dua keadaan. Yang pertama adalah garis dan titik tersebut membentuk segitiga siku-siku. Yang kedua, garis dan titik tersebut membentuk segitiga sebarang ketika garis tersebut dan titik yang diketahui kita hubungkan. Keadaan yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Misalkan kita disuruh mencari jarak titik A ke garis BC. Ternyata ketika kita menghubungkan titik A dan garis BC akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di A. Inilah dia keadaan yang pertama, ketika titik tersebut dan garis membentuk segitiga siku-siku. Nah, yang menjadi jaraknya adalah tarik garis dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis BC. Namanya juga tegak lurus, dipastikan di sini juga akan siku-siku. Sehingga yang menjadi jaraknya adalah AA aksen. Apabila dalam menyelesaikan soal, ternyata yang terbentuk adalah segitiga siku-siku, maka kita akan menggunakan persamaan luas segitiga. Perhatikan segitiga ABC. Maka untuk mencari luas segitiganya, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika AB menjadi alas dan AC menjadi tinggi. Yang kedua, ketika BC menjadi alas dan AA aksen menjadi tingginya. Sehingga boleh kita simpulkan bahwa setengah kali AB kali AC sama dengan setengah kali BC kali AA aksen. Ingat, persamaan luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini adalah kemungkinan yang pertama, yaitu ketika AB alas, AC tinggi. Dan ini kemungkinan yang kedua, yaitu ketika BC yang menjadi alas, maka AA aksenlah yang menjadi tinggi. Kemudian, boleh kita sederhanakan menjadi AB kali AC sama dengan BC kali AA aksen. Nah, yang dimintakan jarak titik A terhadap garis BC, yaitu AA aksen. Sehingga AA aksen sama dengan AB kali AC per BC. Selanjutnya, keadaan yang kedua yaitu segitiga sebarang. Misalkan kita disuruh mencari jarak titik A terhadap garis BC. Namun ketika kita hubungkan titik A dan garis BC ternyata membentuk segitiga sebarang. Nah, jarak titik A terhadap garis BC adalah AA aksen. AA aksen ini kamu tarik garis dari titik A dan tegak lurus terhadap garis BC. Itulah dia yang menjadi jaraknya atau panjang lintasan terpendek. Dan karena tegak lurus garis BC, maka dipastikan ini adalah sudut siku-siku. Kemudian, ketika yang terbentuk adalah segitiga sebarang, maka kita akan menerapkan tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga dalam segitiga sebarang ini adalah si A aksen. Karena di sini sudut siku-siku, maka boleh kita terapkan dalil Pitagoras sehingga AA aksen kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang A aksen C kuadrat. Yang kedua, AA aksen kuadrat itu juga sama dengan AB kuadrat dikurang A aksen B kuadrat. Nah, ini sama-sama AA aksen kuadrat. Sehingga boleh kita simpulkan bahwa AC kuadrat kurang A aksen C kuadrat akan sama dengan AB kuadrat kurang A aksen B kuadrat. Kondisi yang akan kita jumpai ketika menyelesaikan soal jarak titik ke garis. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, yang kedua segitiga sebarang. Ketika yang kita peroleh adalah segitiga siku-siku, maka kita akan menerapkan luas segitiga. Nah, namun ketika yang kita temukan adalah segitiga sebarang, maka kita menggunakan tinggi segitiga. Oke, supaya kamu lebih paham, kita bahas contoh soal. Mari kita membahas contoh yang pertama.
Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P adalah pertengahan garis CG. Jarak titik C ke garis AP adalah. Untuk penyelesaiannya, kita gambarkan dulu kubus ABCDEFGH. Kemudian, letakkan titik P di tengah garis CG. Kita anggap ini sudah tepat berada di tengah garis CG ya. Kemudian, tarik garis AP. Nah, kita diminta menentukan jarak titik C terhadap garis AP. Mari kita hubungkan titik C dengan garis AP. Ini adalah gambar ketika kita sudah menghubungkan titik C dengan garis AP. Dan ketika kita menggambarkan lagi segitiganya, ternyata yang terbentuk adalah segitiga siku-siku di C. Kita diminta menentukan jarak titik C terhadap garis AP, maka tarik garis dari titik C yang tegak lurus terhadap garis AP. Dan kita namakan titiknya adalah C aksen. Di sini kita akan mencari C aksen, karena C aksen itulah yang menjadi jarak dari titik C terhadap garis AP. Nah, mari kita tentukan dulu nilai-nilainya ya. CP ini adalah setengah dari CG. CG itu merupakan rusuk kubus. Jadi panjangnya adalah 12 cm, sehingga CP itu adalah 6. Kemudian AC itu merupakan diagonal sisi dari ABCD. Nah, diagonal sisi pada kubus adalah sisi akar 2. Karena sisinya atau rusuknya adalah 12, maka AC itu sama dengan 12 akar 2. Kemudian, mari kita mencari nilai AP. Nah, karena di sini siku-siku, maka boleh kita gunakan dalil Pitagoras, yaitu AP sama dengan akar dari AC kuadrat tambah CP kuadrat. Nah, seperti ini ya. Sehingga AP kita peroleh adalah 18 cm. Nah, karena yang terbentuk adalah segitiga siku-siku, maka kita akan menggunakan persamaan luas segitiga. Di sini, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali, kalau alasnya AC maka tingginya CP. Kalau alasnya AP, maka yang menjadi tinggi adalah C aksen. Atau boleh kita sederhanakan menjadi AC kali CP sama dengan AP kali C aksen. Kemudian mari kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. AC adalah 12 akar 2, CP 6, AP 18. Kemudian C aksen adalah yang mau kita cari. Nah, sehingga boleh kita pindahkan si C aksen. C aksen itu akan sama dengan 12 akar 2 kali 6 per 18. Nah, maka hasilnya adalah 4 akar 2 cm. Maka boleh kita simpulkan bahwa jarak titik C ke garis AP adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B ke rusuk TD. Di sini saya sudah menghubungkan titik B dengan rusuk TD. Dan ketika saya menghubungkan titik B dengan garis TD, ternyata yang terbentuk adalah segitiga sebarang. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik B yang tegak lurus terhadap garis TD. Dan kita namakan dengan titik B aksen. Maka kita akan mencari B aksen. Dan mari kita menentukan nilai-nilai yang lain dulu ya, seperti TB. TB akan sama juga panjangnya dengan TA. Maka TB adalah 6. Kemudian BD ini
adalah diagonal sisi dari sebuah persegi. Maka BD akan sama dengan rusuk akar 2, 3 akar 2. Kemudian TD. TD sama panjangnya dengan TA, TB, dan TC. Maka TD juga panjangnya adalah 6 cm. Nah, di sini boleh kita misalkan untuk B aksen D kita buat di sini 6 dikurang X. Maka di sini adalah X. Panjang TD adalah 6 cm. Nah, di sini ketika kita jumlahkan 6 dikurang X ditambah X, maka hasilnya adalah 6 cm. Jadi ini hanya pemisalan ya. Kita anggap B aksen D adalah 6 dikurang X dan B aksen T adalah X tanpa mengubah panjang dari TD yang sebenarnya. Nah, karena yang kita temukan adalah segitiga sebarang, maka kita akan menggunakan tinggi garis atau tinggi segitiga, yaitu si B aksen. B aksen itu akan sama dengan akar dari BT kuadrat dikurang dengan B aksen T kuadrat, atau sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurang X kuadrat, sama dengan akar dari 36 dikurang X kuadrat. Kemudian B aksen juga sama dengan akar dari BD kuadrat dikurang B aksen D kuadrat, sama dengan akar dari 3 akar 2 kuadrat dikurang 6 kurang X kuadrat. Maka sama dengan akar dari 18 dikurang 36 kurang 12X tambah X kuadrat. Atau sama dengan akar 18 kurang 36 adalah negatif 18 tambah 12X tambah 12X kemudian dikurang dengan X kuadrat. Nah, selanjutnya ini sama-sama B aksen. Maka boleh kita simpulkan bahwa akar 36 dikurang X kuadrat akan sama dengan akar negatif 18 tambah 12X kurang X kuadrat. Nah, sama-sama akar ya, maka boleh kita kuadratkan. Jadi akarnya hilang. Sehingga di sini adalah 36 dikurang X kuadrat sama dengan negatif 18 ditambah 12X kurang X kuadrat. Nah, sama-sama negatif X kuadrat, maka akan hilang. Kemudian tinggal 12X sama dengan 36 tambah 18. Maka hasilnya adalah X sama dengan 54 per 12. Atau kita sederhanakan ya, sama dengan 9 per 2. Maka X-nya adalah 9 per 2. Kemudian kita kan disuruh mencari jarak titik B ke rusuk TD atau B aksen. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Ini yang paling sederhana ya daripada yang ini. Jadi B aksen, sehingga B aksen itu sama dengan akar dari 36 dikurang X kuadrat. X-nya adalah 9 per 2. 9 per 2 kuadrat. Atau sama dengan akar dari 36 dikurang 81 per 4. Nah, kita operasikan, karena ini pecahan maka kita samakan penyebutnya. 36 kali 4 itu adalah 140.
44 dikurang 81/4. Maka sama dengan akar dari 63/4. 63 itu adalah 9 kali 7 ya. 9/4 kali 7. Atau sama dengan akar dari 9/4 itu adalah 3/2. 3/2 akar 7 cm. Maka jarak titik B ke rusuk TD adalah 3/2 akar 7 cm. Inilah dia jawabannya. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan AB sama dengan 10 cm. Tentukan jarak F ke AC dan jarak H ke DF. Di sini saya sudah menggambarkan kubus ABCDEFGH dan ini adalah kondisi yang pertama. Yang A, yaitu jarak F ke AC. Dan ini untuk yang B, jarak H ke DF. Kemudian, untuk yang A, yaitu jarak F ke AC, seperti nanti di gambarnya, yang terbentuk adalah bukan segitiga siku-siku. Ya, kalau kita masukkan nilainya, AF itu merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi, maka panjangnya adalah 10 akar 2. Kemudian CF itu ternyata juga adalah diagonal sisi, maka panjangnya adalah 10 akar 2. Dan AC juga adalah diagonal sisi, maka AC ini adalah 10 akar 2. Nah, ternyata yang terbentuk adalah segitiga sama sisi, maka boleh kita pastikan bahwa di sini adalah 5 akar 2 dan di sini juga 5 akar 2, karena yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Jadi, untuk mencari nilai F aksen, maka ini langsung saja kita gunakan dalil Pitagoras, yaitu akar dari CF kuadrat kurang F aksen C kuadrat. Atau sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat dikurang 5 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 100 kali 2, 200, dikurang 25 kali 2 itu 50. Sama dengan akar dari 150. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi 5 akar 6 cm. Sehingga jarak F ke garis AC adalah 5 akar 6 cm. Kemudian yang B, jarak titik H ke garis DF. Mari kita buat lagi nilainya. DH itu adalah rusuk, maka panjangnya adalah 10. Kemudian HF itu adalah diagonal sisi, maka panjangnya adalah 10 akar 2. Dan DF itu merupakan diagonal ruang, maka panjangnya adalah 10 akar 3. Kita buat saja di sini 10 akar 3 dikurang X, ini H aksen ya. Kemudian di sini menjadi X. Ini kita misalkan ya. Nah, karena ini segitiga sebarang, maka yang kita gunakan adalah tinggi segitiga, yaitu si H aksen. Untuk mencari H aksen, itu kita gunakan akar dari yang pertama adalah HF kuadrat dikurang dengan H aksen F kuadrat. Yang kedua adalah akar DH kuadrat dikurang H aksen D kuadrat. Oke, kemudian kita masukkan nilainya. Karena ini sama-sama akar, maka boleh kita kuadratkan, jadi akarnya hilang ya. HF itu adalah 10 akar 2 kuadrat dikurang H aksen F kuadrat adalah X kuadrat, sama dengan DH adalah 10 kuadrat dikurang H aksen D kuadrat 10 akar 3 dikurang X kuadrat. Sama dengan 10 akar 2 itu adalah 200
dikurang X kuadrat sama dengan 100 kurang 300 kurang 20 akar 3 X tambah X kuadrat, atau sama dengan 200 kurang X kuadrat sama dengan 100 kurang 300 adalah negatif 200 ditambah 20 akar 3 X dikurang X kuadrat, sama-sama negatif X kuadrat ya, maka ini boleh kita coret. Nah, ini pindah negatif menjadi positif, maka ini adalah 400 sama dengan 20 akar 3 X, sehingga nilai X sama dengan 400 per 20 akar 3, atau X-nya sama dengan 400 bagi 20 adalah 20. 20 per akar 3, kita rasionalkan menjadi 20 per 3 akar 3. Masih ingat ya cara merasionalkan, sehingga nilai X-nya adalah 20 per 3 akar 3. Nah, setelah kita menemukan nilai X, maka kita gunakan salah satu rumus H aksen, karena yang akan kita cari adalah jarak H ke DF, yaitu H aksen. Nah, kita gunakan yang paling sederhana aja ya, yaitu akar dari HF kuadrat dikurang H aksen F kuadrat sama dengan HF kuadrat. HF kuadrat adalah 10 akar 2 kuadrat dikurang H aksen F kuadrat itu adalah si X, yaitu 20 per 3 akar 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah 200 dikurang 400 per 9 kali 3, atau 200 per 3. Nah, kita samakan penyebutnya. 200 per 3. Nah, ini 200 kali 3 itu 600 ya. Maka ini adalah 600 dikurang, maaf, ini 400 ya. 600 dikurang 400 per 3. Atau kalau kita sederhanakan, ini sama dengan akar dari 200 per 3. Nah, boleh kita sederhanakan lagi ya. 200 per 3 itu akan sama dengan 10 per 3 akar 6 cm. Oke. Jadi, jarak titik H ke DF adalah 10 per 3 akar 6 cm. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham tentang jarak titik ke garis? Oke, sampai bertemu di video selanjutnya ya, yaitu di materi jarak titik ke bidang. Tetap semangat dan salam sehat ya buat kamu. See you!